teman-teman di sini udah nggak usah dikasih tahu lah yang namanya gereja itu kayak gimana, terus pentingnya pergi ke gereja udah nggak usah diomongin. Aku hari ini sharing dengan satu asumsi kalau teman-teman di sini tuh udah rajin pergi ke gereja semua pasti kan? Iya kan? Bener kan? Ya, ya, ya udah. Oke. Pasti teman-teman yang home di sini yang dengan sukarela mendaftarkan diri setiap Rabu jam 7:30 malam pasti ini kenapa ini? Oh, oke. Sorry guys, masih pemateri rookie, masih nggak biasa begini. Oke, jadi teman-teman di sini pasti semuanya itu pasti udah pada rajin pergi ke gereja ya kan? Pasti semua dari teman-teman di sini udah nggak usah dibilangin pentingnya datang ke rumah Tuhan, ayo kita rajin pergi ke gereja, udah nggak perlu, itu bukan levelnya home lagi tuh. Teman-teman di sini yang setiap hari dengar suara kebenaran, setiap hari Rabu ikut home tuh pasti udah nggak usah disuruh-suruh lagi kalau masalah pergi ke gereja. Tapi hari ini kita belajar lagi tentang apa itu gereja, terus apa sih penempatan kita di dalam gereja. Karena kan kita di sini masing-masing beda-beda gereja ya. Nah, harapannya sih lewat sharing hari ini, lewat diskusi kita hari ini, kita bisa ambil pelajaran kita dari home, dan kita terapin nih di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita di tempat kita masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita mulai sharing, hari ini kita survei singkat-singkat ya. Biar kayak pemateri-pemateri kayak sebelum-sebelumnya gitu ya, ada survei-survei ya. Ya, aku share screen sebentar. Ini gimana caranya? Iya, kok malah laporan keuangan? Bentar. Wait, guys, wait. Ini di mana mentimeternya ya? Bentar. Oke. Ya, lemot guys. Bentar ya. Bentar. Ini kita buka Mentimeter juga kan, Tom? Iya. Tapi tadi aku latihan bisa kok. Bentar ya. Tenang kok. Santai kok. Santai. Malah kebuka laporan keuangan tuh belum baca kalian. Share code-nya aja Kak Tom, share code-nya Mentimeter itu kan ada. Nah, akhirnya. Udah ya? Nih. Code-nya ya. Ya. Ayo sekarang kita buka Mentimeter, kita survei. Aku pengen tahu Kodenya- teman-teman di Iya. sini ada gereja lokalnya apa aja nih? Ya. Di Kita atas ya itu kodenya. Iya, 4597. Supaya kita tahu nih juara umumnya ada gereja mana ini. Waduh, serem banget. Ada pertanyaan. Kayaknya sinode sekarang. Ada pertanyaan persembahan berapa kali gak? Iya. Yang sekarang aja kan kalau yang Yang sekarang ya. oke. Buka menti.com terus masukin kode ini. GPDI, oke. Udah kayaknya GPDI dong di sini. GBT, JPCC. GSKI, GPKP. GBKP. GSKI, dong. GBKP. GBKP itu apa? GK3. Gereja Batak Karo Protestan. GK3. Oh. GPDI Hermon. Oh, ini nama gereja ya? Ayo diisi biar GPI. saya ada gereja kalian eksis di sini, guys. GBKP. BPKP. BPKP nggak motor, Len. Ini ada yang nulis BPKP.
Oh iya ya. Sorry guys. Sorry guys. Makanya BPK apa? AKBP Omega, Alpha Omega mungkin ya. Alpha Omega. AKBP. AKBP biasanya batak-batak nih. GPI ini typo apa? Jogja, Pantai Costa Indonesia nggak sih? Oh iya tah. Ya, kalau GPDI kan ada D-nya. Apa Protestan? Iya. Nggak tahu ding. Ini GPDI tulisannya paling besar nggak berubah-berubah, maksudnya paling banyak Berarti ya? paling banyak. Yang paling besar Oh. paling banyak. Ya, berarti juara umumnya GPDI ya ini ya. Iya. Siapa itu saksi Yova itu? Mormon. Siapa itu Mormon? Tapi orang Mormon tuh aku suka lihatnya mereka kayak rapi gitu loh bajunya. Soalnya Jadi pernah kalau- datang ke sekolahku. Rapinya gimana, Len? Mereka pakai kemeja putih, terus celananya kalau nggak salah hitam gitu. Ya itu Kemejanya maba itu. dimasukin rapi. Hitam apa krem gitu lah. Maba. Aku lupa. Ngawur banget Kak Tom. Terus bule-bule gitu kan. Cakep. Masih probation tuh. Ya, oke. Ini vote-nya kayaknya udah kelihatan ya, yang paling banyak di sini GSKI, GPDI, GPT, GBI ya. Berarti aku bisa nyimpulin bahwa semua di sini Kristen Protestan ya, sama mayoritas mungkin di sini alirannya Pantai Costa. Karismatik. Oke. Karismatik. Oke, ya berarti kita ini terdiri dari berbagai gereja ya. Jadi pasti diskusinya akan banyak yang bisa didiskusikan kalau kita ngomong soal gereja. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini next step ya cara nih guys. Nggak tahu aku. Ada tombolnya nggak sih? Oi. Oh ini. Tuh. Next slide. Oke. Seberapa aktif kamu di gereja? Ayo. Ini nggak keluar namanya kok, jadi nggak tahu siapa yang jawab sering skip ibadah minggu nih. Aktif pelayanan, 1 orang, 2 Ini orang. kalau Oke. punya berapa kali gereja, berarti ini seberapa aktif di gereja sekarang apa gereja Di dulu? gereja sekarang, gereja lokal sekarang. Nah, ini 1 orang ini bertobat ya. Loh, kalau dia skip Ayo. ibadah minggu tapi ikut GSKI mana? Oh iya bener ya. Ikut online. Oke, lumayan banyak ya yang skip pada minggu ya. Yuk. Rajin ibadah minggu aja. Oke. Aku nggak punya gereja lokal, Tom. Kan pindah-pindah terus. Jadi ikutnya GSKI. Oh iya, kecuali JJ ya. JJ karena tidak menetap tempat tinggalnya, jadi susah nyari gereja lokal. Oke, nggak ada yang mengisi lagi nih. Yuk teman-teman yang belum isi yuk. Oke, ayo. Tim sering skip, 1 lagi yuk, menyamai yang lain yuk. Masih 14 orang masih. Berarti ada yang 7 suka orang skip. yang belum isi. Ayo 7 orang yang Ayo. masih golput. 7 orang yang masih golput yuk. Yuk isi Jangan yuk. golput. Enggak, ini 20. 20 berarti 6 orang lagi. Oh iya 20. Satunya kan share screen. Ya betul. Yuk. Ya udah kalau nggak ada yang ngisi lagi berarti ini ya merata ya. Ada Iya. teman-teman di sini yang skip ibadah minggu, tapi mungkin ya sering lihat ibadah online atau gimana. Tapi ada juga di sini yang rajin ibadah minggu doang. Ada juga di sini yang aktif pelayanan, entah sebagai WL, singer, usher, pengurus dan lain-lain. Ternyata juga cukup banyak 5 orang ya. Oke. Oke, hari ini survei itu tadi tujuannya sih supaya yang pertama untuk menunjukin sih bahwa kita semua di sini itu terdiri dari latar belakang gereja yang macam-macam ya. Jadi kita nggak boleh kepatok sama satu doktrin, satu pengajaran. Kita harus saling menghormati antar gereja satu sama lain. Terus juga di sini aku juga bisa jadi tahu teman-teman gimana sih pandangannya soal gereja ya. Terus keaktifannya teman-teman gereja masing-masing. Nah, berbicara soal gereja, ini karena aku kerjanya di retail, jadi semua harus by data ya. Ini ada data-data menarik yang harus kita diskusikan bersama-sama.
Iya, kok udah sampai intinya gini. Wait. Cari slideshow gimana ya? Kalau enggak pencet F5 kok. Nah, Nah. ini Church Data 2022. Ini ada citasinya ya teman-teman, jadi akurat ya ini ya. Ada Aaron Els 2022. Citasi. Oke. Jadi jumlah penganut agama Kristen saat ini di seluruh dunia itu ada 2,56 miliar penganut. Jadi kita ini agama terbesar dalam sejarah dengan penganut paling bisa estimasinya itu kita itu 2/3 penduduk dunia itu beragama Kristen, teman-teman. Jadi kita itu banyak banget orang Kristen di dunia ini, di seluruh penjuru dunia ini banyak banget. Ya, jadi terus di tahun 2050 itu ada satu data yang menarik ya. Kalau pertumbuhan kekristenan di Asia itu diproyeksikan ke tahun 2050, maka nanti proyeksi tahun 2050 pusat populasi kekristenan dunia itu udah nggak di Eropa sama Amerika lagi, tapi udah ada di Asia sama di Afrika. Jadi kalau misal ada pendeta-pendeta yang meramalkan gitu ya, mau apa berkat ke timur atau apa, itu ada benernya juga sebenarnya. Kalau kita melihat dari data proyeksi ke tahun 2050. Terus ini ini growth jumlah penganut aliran Protestan Pantekosta. Kalau dibandingkan dari tahun 1900 sampai 2022, itu pertumbuhannya bisa sampai mencapai 854%. Kalau kita bandingkan data 2022 sama 1900. Sebenarnya data ini aku ingin nunjukin perkembangan gereja di dunia itu begitu pesat dan luar biasa ya, teman-teman. Oke. Terus ini survei lain lagi dari Pew Research tahun 2018 ya. Jadi dari seluruh orang Kristen responden, itu seluruh orang Kristen di dunia itu 79%-nya menganggap agama itu bagian yang penting dalam hidupnya. Jadi dari 2,5 miliar itu disurvei 79%-nya menganggap agama itu bagian penting dalam hidupnya. Tapi hanya 54% dari 79% itu yang dia hadir rutin ke gereja tiap hari Minggu. Ini dari datanya di seluruh dunia. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita lihat data per negara. Nah, ini data per negara ya. Jadi setiap negara itu ditanyain orang Kristennya itu rajin pergi ke gereja tiap minggu atau enggak. Kalau di Amerika itu 36% orang Kristen di sana pergi ke gereja rutin tiap minggu. Di Kanada cuma 20%. Di Chili cuma 19%. Bahkan di Eropa itu cuma nggak sampai 20%, teman-teman. Orang Kristen di sana rutin pergi ke gereja tiap minggu di tahun 2018. Tapi Indonesia, ini luar biasa guys, 72% orang Kristen di Indonesia itu rutin pergi ke gereja. Jadi kalau di Indonesia sendiri, itu yang namanya rutin pergi ke gereja itu bukan prestasi ya. Jadi kalau di luar negeri itu rutin pergi ke gereja itu udah religius banget tuh orang itu. Tapi kalau di kita, di negara kita Indonesia ini, yang namanya rutin pergi ke gereja itu biasa banget. 72% loh dari seluruh orang Kristen di Indonesia ini rajin pergi ke gereja. Bahkan aku dulu pernah kuliah exchange kan, jadi ada beberapa mahasiswa luar negeri itu kuliah di tempatku ya kan. Mereka tuh pikirannya soal Indonesia tuh negara yang nggak ada orang Kristennya gitu ya, orang-orang Barat gitu ya. Tapi mereka syok lihat ke sini ternyata gereja pada penuh-penuh semua. Jadi ternyata culture-nya orang Indonesia ini untuk masalah pergi ke gereja tuh salah satu yang terbaik guys di dunia. Jadi masalah pergi ke gereja itu udah nggak usah dibilangin ke orang Indonesia, ya kan? Orang tua itu didik anak-anaknya ya kan. Nah, ini gereja di Indonesia ya tahun 1900. Nah, sekarang perkembangan gereja di Indonesia itu juga sangat luar biasa, teman-teman. Jadi ini gedung gereja di tahun 1900 sekarang udah berubah secara luar biasa. Di tahun 2022 itu udah bermunculan yang namanya mega church ya. Jadi gereja yang menampung lebih dari 10.000 jemaat itu udah bermunculan. Ini salah satunya ada Bethany, terus ada gereja Reform. Jadi gereja yang megah gitu ya. Jadi secara gedung di Indonesia itu kita sangat mengalami pertumbuhan yang signifikan juga. Terus dulu kita kalau nyanyi lagu rohani itu semua lagu itu impor ya kan dari Eropa, dari penulis-penulis lagu gereja zaman dulu.
Jadi dirangkum dalam satu kidung jemaat. Mungkin teman-teman di sini yang masih gereja di gereja tradisional masih pakai ya lagu-lagunya. Jadi semua, kalau dulu lagu-lagu rohani itu impor semua dari luar negeri. Tapi sekarang hampir nggak pernah kita pakai karangan lagu orang luar negeri. Khusus aku di sini jemaat gerejaku ya. Semua lagu yang dipakai itu lagu ciptaan orang Indonesia semua. Bermunculan tuh band-band rohani. Ada edisi worship, ada simfoni, ada JPCC, macam-macam lagu-lagunya yang udah mulai didengarkan. Jadi kalau dulu kalau kita mau nyanyi lagu rohani, kita cari kidung jemaat, kita nyanyi. Tapi kalau sekarang kita mau dengerin lagu rohani, tiap minggu tuh muncul lagu rohani baru di YouTube, di Spotify, di bidang manapun. Terus firman Tuhan. Kalau dulu kita harus datang ke gereja, atau acara TV ini pasti udah tua nih. Ada yang tahu nggak? Yang bawah ini acara TV di RCTI tiap hari Minggu. Ya dulu ya, kalau dulu kan zaman aku kecil ya, berarti Nita belum lahir nih. Zaman aku kecil ya, itu lihat di TV ada orang Kristen muncul di TV itu udah bangganya luar biasa tuh. Wih, ada orang Kristen yang muncul di TV, Rek. Udah keren gitu. Karena kita terbatas banget aksesnya terhadap khotbah, terhadap firman Tuhan tuh ya cuman Alkitab sama gereja ya kan. Tapi sekarang gereja-gereja udah bertransformasi, udah ada YouTube. Jadi masing-masing gereja nih, contoh nih, aku ambil 2 sampel nih. .idea subscribernya udah 202.000. GMS Church subscribernya 170.000. Jadi sekarang kebenaran yang namanya khotbah itu udah biasa. Kita lihat khotbah di internet, di YouTube itu udah biasa gitu ya. Bahkan kita semua di sini aku yakin setiap hari kita rutin lah dengerin khotbah, belajar firman dari YouTube ya kan. Jadi gereja itu bertransformasi secara luar biasa, teman-teman. Nah, tapi ketika gereja bertransformasi secara luar biasa, mindset kita sebagai orang Kristen saat kita membayangkan soal gereja itu jadi terbatas. Jadi waktu kita memikirkan soal gereja, yang kita pikirkan mesti yang pertama sinodenya. Ya. Kalau gereja berarti apa nih sinodenya ini? Oh, GPI, GPDI, GSKI, GKI, GPIB. Selalu yang kita diasosiasikan tentang apa itu gereja, itu organisasinya. Terus yang kedua yang diasosiasikan gereja itu gedungnya. Jadi kalau gereja itu ada level-levelnya sekarang. Ada gereja besar, ada gereja kecil, ada gereja yang sukses, sama ada gereja yang kurang diberkati gitu ya. Kalau gereja yang sukses itu gereja yang jemaatnya banyak, gedungnya bagus, 5 lantai, ada liftnya di mall gitu ya. Tapi kalau gereja yang kurang sukses itu gereja yang di pinggir-pinggiran, yang di rumah-rumah, itu artinya mereka kurang sukses. Jadi orang seringkali membayangkan gereja itu cuma sekedar gedungnya doang. Lalu orang juga sering membayangkan gereja itu terbatas di sosok pendeta. Jadi kalau kita bayangkan gereja tertentu, kita bayangkan pendetanya gitu ya. Kalau GSKI kita bayangkan Omeras, kalau GMS kita bayangkan Philip Mantova, kalau GBI mungkin Bapak Gilbert atau siapa yang kita bayangkan. Jadi yang kita bayangkan tokoh-tokoh terkenal aja. Jadi kalau orang berpikir soal gereja, yang dia bayangin orang-orang terkenal, tokoh-tokoh, pendeta-pendeta, dalam tanda kutip pendeta-pendeta besar, karena jemaatnya banyak, dan lain-lain. Terus yang keempat, doktrin. Kan masing-masing gereja punya doktrin masing-masing ya. Ketika orang berpikir apa itu gereja, yang dia pikirin tuh doktrinnya. Gereja ini doktrinnya A, gereja ini doktrinnya B. Kalau gereja Pantekosta doktrinnya kuat di Roh Kudus, kalau gereja Reform doktrinnya kuat di pendalaman Alkitabnya, dan lain-lain. Jadi kalau kita pikir apa itu gereja, semua yang kita bayangin tuh soal sinode, soal gedung, soal pendeta, soal doktrin, dan lain-lain. Tapi, teman-teman, kalau kita melihat inti sebenarnya dari apa itu gereja, 4 poin yang ada di sini tuh nggak esensial semua, bahkan bisa dibilang nggak penting, teman-teman. Karena gereja yang aku sebutin di awal ini, itu cuman gereja yang kelihatan. Tapi yang paling penting dan paling mendasar yang harus kita pahami adalah gereja yang nggak kelihatan. Karena gereja itu nggak cuma sekedar sinode, gereja itu nggak cuma gedung, gereja itu nggak cuma sosok pendeta atau sekedar doktrin. Tapi gereja itu adalah kita semua, masing-masing kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan, itu kita semua itu adalah gereja. Karena we are the church. Ya, kita semua di sini adalah gereja. Jadi kalau teman-teman berpikir gereja itu apa,
hari ini kita nggak boleh mikir gereja itu cuman gedungnya, sinodenya, enggak. Tapi gereja itu ya kita semua. Kita semua di sini itu adalah gereja. Oke. Nah, gereja itu diambil dari kata eklesia. Eklesia itu kalau kata dasarnya artinya a called out assembly, artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Ya. Jadi di sini kita tadi udah lihat ya datanya di awal, kita dari gereja yang macam-macam. Kayak contohnya aku sama Nita mungkin kita beda sinode, kita beda gereja. Kalau dipahami dari maksud gereja yang kelihatan. Tapi kalau dipahami dari arti gereja yang sesungguhnya, aku sama Nita ini satu gereja, aku sama JJ ini satu gereja. Kita semua di sini tuh di dalam satu gereja yang sama, karena kita menyembah Allah dengan spirit yang sama untuk datang kepada Tuhan. Gitu ya. Bahkan di sorga nanti nggak cuman ada satu sinode doang, teman-teman. Nanti di surga itu semua orang Kristen ada jenisnya. Dari yang ortodoks, ada yang Katolik, ada yang macam-macam. Jadi tidak di surga nanti nggak ada namanya sinode-sinode dan lain-lain. Jadi kita nggak boleh membatasi diri kita, gereja itu hanya sekedar label brand gereja tertentu. Tapi coba kita hari ini mulai fokus bahwa gereja itu adalah manusianya. Adalah tugas kita untuk menjadi gereja-gerejanya Tuhan yang baik gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi reminder buat kita bahwa gereja itu nggak cuman sekedar kita rajin pergi ke gereja, menjadi anggota dari suatu organisasi sinode dan lain-lain. Tapi gereja itu sebenarnya adalah satu misi, satu tanggung jawab yang Tuhan berikan ke kita supaya kita bisa menjadi semakin serupa sama Kristus. Itu tujuannya untuk kita bergereja. Nah, hari ini sharingku hari ini aku ingin teman-teman mengubah mindset kita ya tentang gereja. Jadi kita harus ketika kita memahami bahwa gereja itu adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan merupakan manusianya, bukan sekedar gedung dan sinodenya, kita harus mengubah beberapa mindset ya teman-teman. Yang pertama, mindset yang pertama ini yang mindset yang sering umum muncul di pikiran banyak orang. Ibadah itu artinya adalah rajin pergi ke gereja tiap minggu dan pelayanan. Jadi kalau teman-teman mau misahin nih, orang Kristen yang religius sama nggak religius, pandangan banyak orang di luar sana itu selalu bilang yang religius itu adalah orang Kristen yang rajin pergi ke gereja, rajin pelayanan. Kalau yang tadi di survei tadi, kalau mereka skip ibadah tiap minggu itu artinya dia nggak rajin ke gereja tuh. Mau dia punya doa pribadi atau enggak, bodo amat, nggak peduli. Yang penting minggu rajin ke gereja, yang penting rajin pelayanan. Bahkan satu tren ya, orang Kristen itu ya lebih, dan aku juga secara pribadi seringkali lebih merasa bersalah untuk skip ibadah gereja daripada ngibahin orang misal. Kita kalau ngibahin orang itu nggak ada perasaan bersalah sama sekali, tapi kalau nggak pergi ke gereja itu udah kayak udah kayak kita mau masuk neraka, udah berdosa banget dan lain-lain. Jadi seakan-akan ada mindset bahwa pergi ke gereja itu menjadi religius itu artinya rajin pergi ke gereja tiap minggu. Padahal kita ubah ya. Hari ini jadi mindset yang baru yaitu ya aku nggak mau. Nah, ibadah itu harusnya adalah segenap hidup kita di luar gedung gereja. Jadi kalau misal orang di luar sana bilang orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, itu nggak benar. Karena ibadah kita itu 24 jam sehari. Segenap hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mengucapkan sesuatu, cara kita mengabdi pada orang tua kita, menempatkan diri di tengah orang lain, itu ibadah kita yang sesungguhnya. Jadi jangan di sini teman-teman yang rajin pelayanan, rajin pergi ke gereja merasa teman-teman udah rohani, udah kelar nih dengan diri sendiri. Padahal seharusnya ibadah sejati itu adalah segenap hidup kita di luar gereja, teman-teman. Oke, dan yang kedua, ini mindset kedua ya, yang sering beredar di luar sana. Jadi mindset kedua itu adalah proses perubahan, itu tergantung dari seberapa rajin kita ke gereja. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang baik, yang awalnya kita ke gereja seminggu sekali, harusnya sekarang 3 kali. Yang awalnya kita ikut ibadah minggu doang, sekarang jadi ikut pemuda sama ikut komsel. Ya itu nggak salah, tapi sebenarnya itu bukan hal yang utama dalam perubahan kita. Karena perubahan yang sejati
itu adalah kejadian hidup. Periode masalah-masalah hidup itu adalah proses perubahan yang terbaik, bukan seberapa rajin kita ke gereja. Kita ke gereja itu cuma sekedar ya udah kita belajar firman, berkomunitas dengan orang-orang seiman, itu cuma jadi bekal aja untuk kita menghadapi gereja yang sesungguhnya, tanggung jawab kita yang sesungguhnya, yaitu melalui proses perubahan melalui kejadian-kejadian hidup. Ya, kalau kita mau baca ayatnya di Roma 8 ayat 28, ya teman-teman pasti udah pada hafal. Jadi Tuhan mendatangkan segala sesuatu itu untuk kebaikan, untuk pertumbuhan iman kita. Jadi pertumbuhan iman kita itu didapatkan melalui prosesnya Tuhan, melalui masalah hidup, melalui kondisi di sekitar kita. Bukan dari hanya seberapa rajin kita datang ke gereja. Terus mindset terakhir yang kita harus patahkan ya, misi dan pelayanan. Misi itu dan pelayanan itu didefinisikan sebagai kita harus jadi WL, kita jadi singer, kita jadi pengkhotbah, kita jadi pengurus. Itu artinya kalau kita jadi WL, kalau kita jadi singer, kalau kita jadi pengurus, itu berarti kita udah terlibat dalam misi dan pelayanan. Padahal sebenarnya kalau kita memahami arti gereja yang sebenarnya, misi dan pelayanan sejati itu adalah saat kita jadi berkat di tempat kita yang masing-masing. Waktu kita di sekolah kita memberikan prestasi yang terbaik, kita jadi berkat di antara teman-teman kita. Di tempat kerja kita bisa jadi atasan yang memberkati bawahan kita, jadi bawahan yang memberkati atasan kita, bahkan memberkati orang-orang di sekitar kita. Itu sebenarnya adalah misi dan pelayanan. Jadi ayo kita ambil pelajaran di home kita hari ini, kita jadi pribadi yang kalau bisa kita aktif di gereja kita masing-masing. Kita jadi berkat di gereja kita masing-masing. Tapi jangan jadi puas diri aja, udah rajin datang ke gereja, rajin datang pelayanan, terus udah selesai. Hidup kita berarti udah lancar-lancar aja. Hidup kita berarti udah dalam tanda kutip udah diberkati Tuhan, udah setia sama Tuhan. Enggak. Kalau kita rajin ke gereja, tapi di luar kita nggak bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya nggak ada gunanya. Kalau kita rajin terlibat dalam pengurusan gereja, tapi kita nggak pernah punya doa secara pribadi, ya nggak ada gunanya. Dan akan sangat munafik juga kalau kita rajin pergi ke gereja, aktif mengabdikan diri sama sinode gereja tertentu, tapi kita nggak berbuat baik sama orang lain. Tapi hidup kita nggak beri dampak. Berarti kita belum benar-benar menghidupi arti gereja yang sebenarnya. Jadi, teman-teman, hari ini aku tutup dengan satu quotes ya. Jadi, hanya pergi ke gereja itu nggak membuat Anda menjadi seorang Kristen. Sama seperti berdiri di garasi, tidak membuat Anda menjadi sebuah mobil. Jadi, ayo bareng-bareng kita semua hari ini, let's become ecclesia ya. Karena kita semua dipanggil keluar dari kegelapan, karena kita semua di sini adalah gereja. Oke? Dan teman-teman, hari ini saatnya kita take action, nggak hanya sekedar kita aktif di gereja masing-masing, awalnya kita harus aktif di gereja masing-masing, tapi jangan hanya sekedar udah puas, udah merasa rohani. Kalau kita udah aktif di gereja masing-masing, kita harus bawa apa yang kita pahami kebenaran kita untuk berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke host ya.